Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Makanya orang sakit jantung juga ya udah susah lah. Yang sakit jantung ya ganti jantung gitu loh. Makanya orang olahragawan itu, apalagi olahragawan beban, itu gula darah bisa normal, bisa berkurang. Tapi Dan kalau otot paling besar adalah otot kaki, paha dan kaki. Jadi olahraga paha dan kaki, squat, Franky. dokter tadi kan kita bahas masalah puasa. Tapi kan puasa kan tadi dokternya udah mulai nyinggung-nyinggung. Puasa yang nggak wajib, Ya, ya kan? Puasa yang kita lakukan salah satunya untuk keperluan laboratorium, puasa sunnah, Senin Kemis. Ada lagi nggak puasa yang lain? ada puasa 52 orang Jawa. Apa tuh? 52 apaan? Dalam seminggu 2 kali puasa, 2 hari puasa. Yang Senin limanya apa? Kemis. Oh ya, itu kan tadi udah Ya, Senin Kemis. iya, Senin Kemis itu namanya puasa 52, Franky. Ya, 5 hari nggak puasa, 2 hari puasa. tanggung dok. Coba sebutin 2 angka lagi dok. Jadi apa jadi kode? Ya saya mau masang di togel di Singapura sana dok. Terus satu, yang kedua tuh yang juga banyak orang ngomong intermittent fasting. Itu banyak orang yang suka ngomong tapi kadang-kadang suka pengertiannya beda-beda gitu loh. Intermittent fasting. Ada lagi satu lagi Tunggu dok, diet terjemahannya keto. terjemahan dalam bahasa Indonesia yang tepatnya apa intermittent fasting itu dok? Intermittent itu artinya selang-seling. Hmm. Ada masa puasa nggak makan, ada bagian makan. Jadi istilahnya kita makan punya jendela makan. Ada beberapa jam yang kita boleh makan dan selebihnya kita nggak makan gitu loh. Kalau dalam Nah, sebenarnya yang namanya puasa Muslim itu adalah intermittent fasting sebenarnya. kalau dalam bahasa gaulnya sebut intermittent fasting apa dok? Iya. Hah? Bahasa IV. gaul dok? IV. Bukan. Apa? Edan eling dok. Ya kan selang-seling, ntar bisa edan, ntar bisa eling. Intermittent. Oke, nah jadi satu periode tertentu dia puasa, periode tertentu nggak puasa. Apa jeda waktu bukan periode dok ya, jeda waktu tertentu puasa, jeda waktu tertentu nggak puasa. Itu intermittent. Jadi sebenarnya gini ya, filosofinya soal intermittent fasting tuh kenapa itu dia bagus begini sebenarnya. Di badan kita itu semua proses tuh terjadi sepanjang jam, sepanjang hari, Setiap detik. setiap detik. Tapi dari segala macam aktivitas itu yang paling berat itu adalah usus. Karena usus itu kalau kita makan sampai keluar ke tinja itu perlu waktu 12 jam. Kebayang nggak kalau kita tidur sebelum tidur kita makan itu sepanjang malam itu dia bekerja terus. Padahal yang lain tuh rada istirahat, otak beristirahat kan. Kita tidur kan otak kan aktivitas hilang, berkurang, nadi berkurang, jantung berkurang, napas berkurang, semua berkurang kecuali perut. Jadi paling capek tuh ya. Paling capek. Padahal perut itu sebenarnya kata orang tuh itu sebenarnya otak kedua, Franky. Otak pertama ada di kepala, satu otak kedua ada di perut. Oh, pantesan dok. Kenapa? Kalau orang jangkung kalah pinter sama orang yang lebih pendek. Serius. Otaknya jauh daripada perut. Kalau otak deket sama perut, komunikasinya lancar, cepet dia pinter dok. Jadi begitu. Jadi sebenarnya prinsipnya begini. Kan di badan kita itu setiap sel, ya, sel itu ada umurnya. Ada yang umur hanya beberapa hari, ada umurnya beberapa minggu, ada beberapa bulan, ada yang umurnya agak panjang. Nah, umur yang di tengah-tengah itu adalah sel darah merah. Kalau dibentuk sel darah merah 120 hari dihancur, Tukar posisi. diganti sama yang baru. Kulit itu termasuk cepat. Kulit berapa? 21 hari ya?
Enggak, kulit nggak sampai segitu. Tapi kulit tuh relatif cepet lah. Tes pengecapan ini, kemudian. Tapi ada juga yang sangat lambat, Frankie. Yang lambat tuh adalah otak, saraf, sama otot jantung. Makanya itu dua itu nggak boleh sampai rusak. Kalau rusak biasanya mengancam nyawa, Frankie. Jadi otak, jantung, Ya udah dua, otot sama jantung. saraf. Ya otak itu saraf. Otak itu saraf. Nah, itu dia tahan lama, makanya dia nggak boleh rusak. Nggak boleh rusak, harus dijaga. Nah kalau yang lain tuh mereka punya siklus. Nah setiap saat berarti kan artinya di badan kita setiap saat ada sel yang mati, ada sel yang rusak. Rusak itu bisa rusak karena udah expired, ya emang udah mau mati, dia mau mati, mulai berkurang fungsinya, atau mungkin dia mengalami mutasi DNA-nya sehingga dia mulai berubah sifatnya jadi tumor. Kalau sel normal itu tidak berkembang terus-menerus, dia berkembang terus-menerus jadi tumor. Nah, sel-sel itu tuh perlu dibuang pergi. Tapi sebentar dok, sebelum dokter terusin mau dibuang tadi, saya karena dokter tadi si otak tadi lama nih dok, kan si hati itu kan bisa ditempelin hati orang lain dok ya. Transplantasi hati. Otak kita kalau rusak boleh nggak kita tempelin otak yang lain yang bagus? Selama ini dianggapnya, selama ini ya waktu saya sekolah dulu dianggapnya otak itu nggak bisa tergantikan, Frankie. Kalau udah rusak, makanya itu sebab kalau orang misalnya kena trauma, kemudian mengalami kerusakan, dia jadi epilepsi. Nggak bisa kita ambil otak yang lain yang bagus tempelin gitu ya? Nggak. Itu jadi nggak bisa. Makanya orang sakit jantung juga ya udah susah lah. Yang sakit jantung ya ganti jantung gitu loh. Nah, Oke, terus dok yang jadi tadi. sampah. Jadi artinya setiap saat di badan kita banyak sampah. Sampah itu kalau numpuk menjadi masalah adalah yang namanya sampah itu berbahaya, Ringgi. Berbahaya, dia bisa menumpuk jadi racun, bisa jadi kanker, dan bisa menyebabkan macam-macam penyakit degeneratif. Orang stroke, orang serangan jantung, kanker, dan segala macam Alzheimer, pikun, itu semua tuh karena sampah terlalu menumpuk. Nah, bagaimana caranya supaya sampah itu ada satu bagian dari sel kita itu yang melakukan tugas namanya tugas bersih-bersih. Cleaning service. Cleaning service. Jadi ini housekeeping seluler namanya. Jadi dia membersih-bersih. Nah, supaya dia bisa bersih-bersih, itu dia harus diistirahatkan, Frankie. Nah, sekarang gini ya, itu tugas bersih-bersih. Kalau kamu punya pembantu rumah tangga, kamu suruh dia kerja 24 jam. Mati dok. Enggak, rumah kamu nggak bakal bersih. Ya walaupun dikerjanya males-malesan, tapi terus kamu suruh. Rumah kamu nggak bersih. Kalau rumah kamu berdebu, kamu nggak bisa ngomelin dia. Dipanggil disnaker saya dok. Nah, iya. Artinya rumah kamu nggak bakal bersih. Nah ini masalahnya badan. Nah makanya supaya dia itu kita bisa tuntut bersih-bersihnya oke, kita kasih kerjanya 8 jam saja, 10 jam. Jadi lebih artinya kalau dia ada istirahat, efektif. Ada istirahat 12 jam atau 12 jam atau lebih gitu ya, atau 14 jam. Kalau masih ada kotoran-kotoran kan kita bilang kamu kerjanya kagak beres. Tapi dok sebentar, kalau DKI kan tempat pemuan akhirnya nih dok, Bantar Gebang. Badan sampah-sampah itu yang dokter maksud tadi, itu adanya di mana aja? Di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh. Karena kan jadi nggak ada TPA-nya nih dok ya? Sel itu bisa rusak, nah, sel itu bisa tua, sel itu bisa berubah jadi calon kanker nih. Nah itu harus dibersih-bersihin sama si tukang bersih. Jadi artinya tidak ada satu sirkulasi yang mengumpulin si sampah tadi. Nah itu, tadinya orang kagak ngerti itu. Tahun 62 ada seorang ahli namanya Christian de Duve, orang Belgia, menemukan di dalam sel itu ada benda-benda lonjong-lonjong, Frankie. Kapsul. Seperti kapsul lonjong-lonjong. Dia ternyata tugasnya itu ngancurin barang-barang yang kotor-kotor tadi. Oke, jadi artinya jangan kita berpikir bahwa sampah itu dikumpulin. Sampah itu menetap di tempatnya dia yang rusak dalam tadi. Sel,
Dia ada nempuk di dalam sel. Nah, Hmm. di sel itu ada tugas yang ngancurin barang-barang itu. Dihancurin buat recycle. Ya. Nah, kalau protein dia mau hancur, dihancurin jadi asam amino. Asam amino dibikin protein baru. Jadi si seragam cleaning service-nya tadi ada di semua tempat juga, gitu dok itu ya. bedanya namanya lisosom. Disosok. Jadi penemu lisosom itu adalah si Christian de Duve tadi. yang tahun bentuknya lonjong-lonjong tadi. 63. Nah, habis begitu orang nyelidikin ternyata tuh fungsinya dia tuh begitu hebat. Kalau dia itu dibiarkan bekerja, itu dia efeknya bagus sekali buat kesehatan. Karena dia bisa bikin orang awet muda, bisa ngurangin gula darah, dia bisa bikin organ jadi regenerasi, kulit jadi kinclong, dan pokoknya segala macam. Nah, pada waktu itu orang udah nemuin lisosom. Tahun 90-an ada seorang ilmuwan dari Jepang itu yang melakukan penelitian pada ragi, sel ragi, karena gampang dilihat kan di mikroskop. Dia temukan. Nah, dia mendapatkan gen bahwa si lisosom itu bekerja atas dasar gen. Dia menemukan gen itu namanya gen ATG atau fagi, AFG. Sekarang atau fagi. si lisosomnya juga bisa rusak nggak? Lisosom justru begini, lisosom tuh bisa bertambah jumlahnya, Oke. bisa rusak juga. Jadi nanti lisosom juga dihancurin sama si lisosom baru gitu. Ya. Ceritanya gitu dok ya. Nah, dia si lisosom itu kerjanya bersih-bersih. Nah, si itu ketemu kan ternyata si lisosom itu Bisa berkembang. itu ada Ya. gennya. DNA, namanya DNA ATG. ATG ya, atau AFG ya. ATG. 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 Jadi gen. Nah, dia dapat gen gitu, terus kemudian dia lihat tuh bahwa itu efeknya bagus dan segala macam, sampai itu dia tahun 90-an. Tahun 2016 dia dapat hadiah Nobel kesehatan, fisiologi kesehatan. Jadi dia itu yang mengajarkan teori mengenai yang namanya otofagi. Nah, otofagi itu, oto itu bahasa Yunani. Auto itu artinya sendiri, fagi makan. Makan diri sendiri. Nah, kalau kita bisa mengartikan otofagi itu, badan kita bersih. Kita mendapatkan peremajaan, penyakit nggak muncul. Nah, otofagi itu bisa dirangsang supaya dia jadi aktif. Dengan cara apa? Yang pertama, puasa, Franky. Jadi kunci kenapa itu bisa ini itu adalah puasa. Jadi yang dilakukan sama si Osumi itu, seragi dibikin lapar. Ternyata di dalam selnya itu lisosomnya berbiak, bertambah. Berbiak, dia pada ngumpul, aktif, ngebersihin kotoran, dan di dalam lisosom itu begitu diperiksa, ada serpian protein dan segala macam yang mau dihancurin sama dia. Itu kalau diragi kan seperti itu nih dok Ya, ya? ternyata di manusia, di segala macam binatang-binatang sama itu yang terjadi. Jadi lisosom itu ada di sini, Di semua sel. di semua sel ada. Ada, dan dia bisa dirangsang bertambah jumlahnya dan bekerja lebih efektif kalau dia berpuasa. Puasa yang waktunya lama. Nah, itulah yang menerangkan kenapa misalnya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan sekian lama itu merangsang lisosom. Jadi itu adalah sarana bersih-bersih badan. Nah, makanya segala macam penyakit itu bisa berkurang. berarti kalau manusia punya lisosom, di otak saya nih dok, hewan punya lisosom juga nih, Punya. Dok? Nah, Tumbuhan juga punya. Itu ragi aja punya. pengertian saya, coba eksperimen saya yang nakal nih dok. Gimana kalau si hewan itu kita biarin puasa, kita ambil lisosomnya, Loh, enggak usah. cangkokin ke kita. Enggak, cangkokin itu. Kita jadi nggak usah puasa nih dok. Enggak bisa. Enggak, jangan suka egois. Itu cara paling gampang adalah kita kita jaga kita punya emosi untuk makan, biar nafsu makan tuh untuk bersih-bersih sendiri. Karena dari barang dari luar dimasukin itu bikin antibody malah Franky. Jadi nggak boleh ide saya dok ya. Nggak, Kalau nggak ide bisa. saya bagus kan lumayan dok. Nggak usah puasa, sehat. Nah, zaman puasanya tuh harus jangka waktunya cukup lama.
minimal 12 jam. Paling bagus tuh 14 jam. Atau 16 Paling jam. bagus 14 jam. Jadi artinya ada jendela makan. Itulah yang menerangkan tadi yang Kalau minum nggak ngaruh ya? Masuk air nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi artinya ada jendela makan. Misalnya jendela makan 8 jam, berarti 8, 16. 16 jam nggak makan. Yang selama 8 jam tuh boleh makan. Nggak ada masalah. Jadi beri kesempatan badan untuk bersih-bersih. Jadi artinya nih dok, kalau saya tidur pukul 8 malam, bangun pukul 10, itu otofagi udah bekerja tuh. Iya, asal kamu sembari tidur jangan makan. Enggak. Siapa tahu kamu sembari begitu. Ada orang loh, sembari tidur di sini dia bangun, terus buka kulkas, dia makan, dia ujung di pojokan, terus gitu dia tidur lagi. Saya Itu. paling kalau malam, kalau kebangun tuh cuma minum. Makanya tadi saya tanya, kalau minum masalah nggak? Kalau enggak, artinya saya sudah menjalankan lumayan sering otofagi nih dok. Bangun siang, tidurnya cepat. Gitu. Ya. Nah sebenarnya itu apa yang terjadi? Kan itu di dalam sel itu banyak yang rusak sebenarnya. Yang rusak ada mitokondria rusak, terus ada apa-apa barang segala macam. Nah di dalam itu ada di dalam sel itu ada kayak membran. Membran itu kerjanya keliling-keliling. Membrannya 2 biji, 2 membran. Dia keliling-keliling, terus kemudian dia akan mengambil, nangkepin sisa-sisa sel yang rusak, sel yang tidak berfungsi, sel yang hampir mati, sel yang kelaparan, sama dia dibungkus di dalam vesikel itu ya, dalam gelembung. Terus kemudian dia membawa itu ke lisosom. Dia nempel ke lisosom, dia masuk, dihancurin di lisosom. Jadi protein dihancurin, dijadiin asam amino nanti sama badan dibikin lagi jadi protein lagi. Daur ulang. Tapi yang baru itu daur ulang namanya. Itu yang dilakukan, Franky. Jadi semua itu daur ulang itu yang membuat kita tuh peremajaan kulit. Jadi setiap sel yang mati, sampahnya dibuang, bikin sel baru. Jadi kalau saya coba pikirin, itu kan saya mikirin dok, lisosom berlaku seperti katalisator ya nih dok ya, mempercepat rusaknya lagi. Bukan, proses daur ulangnya Prosesnya. itu prosesnya jadi seperti kayak mesin daur ulang. Yang utamanya berarti bukan cuma katalisator ya. Jadi dia istilahnya barang rongsokan yang udah rusak-rusak. Nah, tadi ya sel yang itu 2 membran yang nangkepin itu namanya fagosom. Dia fagosom itu adalah yang fagosit, yang makan-makanin. Ngumpul-ngumpulin sampah-sampah. Dia kemudian kebentuk satu bulatan. Dia cari lisosom, dia hancurin di situ. Nah, puasa itu memperbanyak jumlah lisosom. Lisosom bisa bergerak gak sih? Bergerak di dalam sel. Kenapa dia malas ya? Lo bukan. Kan ada kuman, ada virus, ada sel rusak apa segala macam, kan dia nggak ada petugas kebersihannya, petugas kebersihannya itu namanya fagosom. Ya tapi kan bisa jemput bola dong. Enggak dia capek, dia bingung kan. Kalau mau kerja nih kayaknya nih pabrik nih. Nah ini nih petugas kebersihannya nih. Boleh. Nah itu fagosom namanya. Udah masuk ke situ, otolisis dihancurin. Bikin bentuk baru lagi. Ya. Nah itulah yang menyebabkan TB. Bahkan sel yang sudah mulai berubah jadi kanker, itu bisa diambil, dihancurin. Jadi nggak berkembang lebih lanjut. Makanya itu that's why yang namanya orang puasa atau intermittent fasting itu diketahui itu nanti efeknya banyak. Pertama dia bisa mengurangi kemungkinan penyakit kencing manis, mengurangi hipertensi, mengurangi kemungkinan dia Alzheimer. Dia itu bisa peremajaan kulit. Long life segala macam. Jadi kita bersyukur itu karena penemuan itu begitu besar. Itu sekarang penelitian banyak bagaimana orang intermittent fasting atau puasa itu bisa mencegah kanker dan segala macam. Penelitiannya banyak. Artinya tanpa obat ataupun tanpa suplemen udah dihancurin dulu ya. Nah sekarang iya itu maksudnya saya gini ya. Tuhan tuh udah menciptakan si lisosom itu. Lisosom itu nanti juga ada gunanya, Franky. Gunanya pada waktu orang meninggal. Kalau orang meninggal kan dia harus ngancurin sehingga kita tuh ya itu yang saya bilang basicnya manusia asalnya dari abu,
jadi manusia kemudian jadi abu lagi. Karena kenapa? Kalau nggak ada lisosom, tidak ada digesti atau dihancurin badan kita sendiri, mayat itu ada di mana-mana utuh terus Franky. Dan dia ngancurin juga. Jadi seperti kayak ya dia melisikan, dia ngancurin semua. Nah itulah sebabnya kalau orang puasa berlebihan, puasa terus gitu, lisosomnya udah terlalu banyak, dia bisa ngancurin diri sendiri, bisa bikin orang meninggal sampai. Nah, Jadi nggak boleh terlalu ekstrim juga. Makanya intermittent fasting juga tuh ada batasannya. Artinya gini, kalau yang wajib orang muslim puasa, itu adalah udah intermittent fasting selama sebulan. Tapi ada orang yang melakukan intermittent fasting, dia mulai misalnya gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, dia punya keturunan kencing manis, apa segala macam. Nah supaya dia bisa lebih mengontrol itu, dia punya kemungkinan kena kanker, dia bisa melakukan yang namanya intermittent fasting untuk mencegah supaya itu tidak berkembang. Oke. Dengan kata lain, mudah-mudahan benar nih dok, omongan saya nih dok. Orang sakit kanker, tumor, suruh dia puasa. Iya. Artinya digerogotin tuh si kanker tumornya tuh. Iya. Lama-lama bisa berkurang. Iya. Betul ya? Iya betul. Karena gini, puasa itu kan ada perubahan kan, saya bilang tadi. Kalau di 3 hari pertama dia masih pakai glukosa. Glukosa itu diperlukan oleh semua sel. Tapi setelah glukosa habis, dia ngancurin lemak pergi. Begitu dia ngancurin lemak, terjadi keton. Jadi glukosa. Keton. Nah keton itu bisa jadi energi. Nah berita baiknya adalah sel kanker makannya glukosa. Kalau kita puasa atau intermittent fasting, dia nggak dapat gula. Habis makanannya. Makanannya habis. Dia kan jadi selnya rusak, dihantam sama lisosom. Pencegahan kanker yang sudah pernah diteliti dengan baik itu adalah orang kanker kolon, kanker usus besar. Orang kanker usus besar itu terjadi gara-gara dia makan terlalu banyak lemak. Terlalu banyak lemak itu makan sehingga akhirnya kan dipecah lemaknya sama empedu. Jadi di dalam usus kita penuh dengan lemak. Hancuran dari empedu itu. Hancuran empedu itu merangsang sel-sel dinding usus untuk menghasilkan lisosom banyak-banyak. Lisosom yang banyak itu akan ngancurin sel-sel yang mulai mau jadi kanker. Nah, kalau enggak bisa bikin kanker. Kan dokter J tadi jelasin ke saya tuh, otak saya mulai jalan lagi nih dok. Jangan, ntar susah dicarinya. Enggak, masih nempel. Artinya gini dok, sekarang kemungkinan orang gemuk sama orang kurus untuk terkena kanker atau tumor lebih besar orang yang gemuk. Iya. Aman kalau gitu dokter J sama saya nih dok. Kita bukan termasuk orang gemuk. Enggak, tapi ya kanker itu kanker kolon. Makanya orang kanker kolon itu biasa terjadi pada orang yang jarang makan sayur, Franky. Kebanyakan makan daging-dagingan, lemak-lemakan gitu. Betul. Lemak beneran, lemak. Itu. Baiklah. Ya, pokoknya seperti itu. Makanya saya bilang begini. Ini sekarang orang nanya kadang-kadang, saya kalau puasa 16 jam sih saya nggak kuat. Saya bilang gini, kalau mau intermittent fasting gampang. Sebenarnya itu nggak terlalu sulit. 12 jam, mulai 12 jam. Kita makan, sekarang kita mulainya dengan kita makan pertama pagi hari. Kalau dia makan jam 8 pagi, dia boleh makan sampai jam 8 malam. 12 jam. Setelah itu nggak boleh makan sama sekali. Itu 12 jam. Lakukan seperti itu. Jadi artinya itu. Tapi nanti kalau itu udah kuat, nggak ada masalah, nggak lapar tuh selama puasanya. Itu tambahin puasanya. Jadi kalau makan jam 8 pagi, kan masih jam 8 malam. Ya kan? Dibajuin jam 6. Jam 8 pagi boleh makan sampai jam 6. Berarti kan udah 14 jam. Berarti maju lagi 8 sampai 4. Itu udah intermittent fasting. Kalau itu dilakukan dengan terus-menerus, gula darah turun, kolesterol jahat turun, kemungkinan risiko stroke, risiko kencing manis, risiko jantung segala macam turun, Franky. Nah, kebetulan kan sekarang ada dokter Jaya di depan saya nih. Bantuin ngitung, Dok. Gitu apa? Gini, saya tidur jam 8.
bangun jam 10. Berarti kan 14 jam tuh dihajar tuh. Sarapan jam 10, jam 12 makan, jam 6 makan, jam 8 tidur. Enggak, itu kalau intermittent fasting tidak tergantung kamu mau makan berapa banyak selama dia fase makan. Yang penting jendela makan itu dipatuhi. Enggak. Kalau begitu stop, ya udah stop. Ya, yang saya sebutkan tadi, Dok, terjadi jeda waktu yang lama pada waktu tidur malam. Tapi setelah itu makannya pepet. 10 ke 12, 12 ke 6. Enggak ada masalah. Jadi dapat hasilnya juga tuh ya. Dapat. Intermittent fasting itu sih cuma masalah kamu lama nggak perut kosongnya lama. Tapi orang yang jadi masalah adalah apakah kalau lagi gitu kita lapar? Tidak. Nggak tidur masa nggak pernah lapar? Enggak. Dia nggak lapar. Kenapa nggak lapar? Karena pada saat itu yang bikin orang lapar itu adalah gula, Franky. Glukosa yang didapat dari makanan. Karena kita puasa, intermittent fasting tanda pertamanya apa? Lemaknya hilang lagi. Lemaknya berkurang. Kalau orang fatty livernya bisa membaik. Yang ngomong membaik tuh dokter pakai USG. Tuh fatty livernya hilang. Jadi lemak-lemak ini yang kalau kelihatan dari perut paling kelihatan. Hilang, semua lemak hilang. Kempes. Dan itu efeknya ini. Tapi yang paling bagus adalah efeknya jadi permajaan kulit dan long life, Franky. Jadi sebenarnya di angka 12 aja udah dapetin hasilnya, Dok, ya 12 jam ya. Itu dimulailah segitu. Tapi efek yang paling bagus itu kalau 16 jam. 14 jam, 16 jam. Jadi walaupun sehari sekali itu tetap ada efeknya. Ya. Jadi kalau enggak kan ngitung matematiknya susah. Enggak. Kalau 24 dibikin 16 kan nggak ketemu. Jadi majuin aja. Jadi kalau misalnya orang dia pagi-pagi memang biasa makan jam 10. 10 kan berarti kalau 12 jam 10 malam. Majuin aja jadi 8 malam begitu. Yang penjelas begini, kalau makan malam itu minimal 2 jam kasih jeda baru kita tidur. Tapi kalau kita habis makan langsung tidur? Itu nggak bagus. Kan autofaginya nggak berjalan, Fengi. Itu kan larangan makan manis, makan terlalu banyak, makan manis dan habis kenyang tidur. Oh, jadi benar kayak tadi dong, Harus jam 6 sore makan, jam 8 baru tidur ya? Nggak boleh kita makannya jam 8, tidur jam 8 ya? Nggak guna tuh ya? Enggak. Walaupun jam 8 ketemu bangun lagi jam 10 pagi gitu. Nah itu satu. Jadi yang autofagi itu bisa dirangsang dengan puasa, puasa yang cukup ya, yang seperti puasa Muslim. Kedua intermittent fasting. Yang ketiga tuh olahraga, Franky. Olahraga itu merangsang autofagi. Olahraga apa aja nih, Dok? Yang perlu speed, perlu power, atau boleh yang tanpa speed, tanpa power? Yang paling bagus adalah olahraga beban. Olahraga beban. Ya, karena beban pada hidup. saat olahraga beban kan salah satu tanda olahraga beban apa? Habis selesai olahraga badannya pegel semua kan? Pada sakit kan? Kalau yang pertama iya. Ya. Tahu nggak itu artinya apa? Ada otot yang pada putus, Franky, yang rusak selnya. Itu merangsang autofagi dan kemudian autofagi itu merangsang pembentukan otot baru. Yang otot yang rusaknya dihancurin, dibikin otot baru. Makanya orang kalau olahraga beban maka ototnya akan bertambah komposisinya. Jumlahnya bertambah. Setelah jumlahnya bertambah, yang jadi masalah adalah otot itu adalah cadangan glukosa. Jadi kalau kita makan gula, makan karbohidrat, dijadiin glukosa dipakai buat energi, sisanya dimasukin otot. Makin besar ototnya, dia makan gula lebih banyak, jadi gula darahnya nggak tinggi. Oh gitu. Iya, makanya orang olahragawan itu, apalagi olahragawan beban, itu gula darah bisa normal, bisa berkurang. Tapi Dan kalau otot paling besar adalah otot kaki, paha dan kaki. Jadi olahraga paha dan kaki, squat, Franky. Kagak. Sama kalau yang di tangan ini barbel. Enggak lah. Nggak, kalau mau yang gede. Kalau yang mau cepat, kalau orang yang gula darah tinggi bisa normal lagi. Kan di rumah dokter tahu kan ada apa bodybuilder kan buat saya kan. Jadi biasanya kalau supaya kaki saya lebih ini kan, Dok. Kan Cangkolin. kita enggak yang ada yang buat di kita nendang gitu tuh.
Itu kan juga sama kayak squat juga bisa kan, Dok? Ya, boleh. Nah, sekarang kalau orang yang nggak punya alat seperti itu baru pakai squat jam. Ya. Mm. Ya, olahraga kaki aja, olahraga itu pilates, Mm. Wah, kok kakinya kuat loh Frankie, benar itu mah. jelas dok, gemeteran habis. Pegel semua kan. Heeh. Enggak, kalau yang enggak, misalnya kalau orang udah terlalu tua enggak gitu-gitulah, dia bangun duduk. Oke. Kayak di bangku juga ini sama dengan squat Frankie. Nah, itu satu. Oh. Terus dulu temen tuh ada yang saya tanya, teleponin Pak Beni mana gitu kan. Lagi olahraga Pak, turun naik tangga. Dulu kalau turun naik tangga, sampai nggak bisa diganggu. Itu termasuk yang kayak begitu juga, termasuk melatih kaki. suman ada sumannya Frankie. Kalau dia naik turun tangga, itu biasanya kalau dia nggak cukup untuk makan kolagen dan segala macam, itu di dengkulnya itu beban. Pada waktu dia turun tangga, dia naik tangga nggak ada masalah. Turun tangga itu satu berat badan itu ngantem dengkul, itu bisa bikin robek itu. Oke. Tulang rawan. Karena tulang rawan apalagi kalau orang udah tua udah tipis. Ya kalau robek bisa operasi itu, Frank. Oke. Jadi makanya saya perhatikan ada alat di tempat gym ya. Kayak batu bata, bukan batu bata sih. Undakan sedikit ya, segede gini, tingginya segini. Buat kaki gantian turun naik. Oh iya. Lebih baik yang kayak gitu aja kali dok ya. Mungkin lebih safe ya, karena nggak ada turunnya kan, dia cuma naik turun kalau satu kali. Kalau orang turun tangga itu dek itu kan berat badannya kan menumpuk pada satu kaki. Saya waktu tempo hari waktu lagi apalagi kesulitan. Kalau undakannya gede-gede, Frankie. Yang nggak standar. Ya kalau kita mau enak tuh tangga jangan lebih daripada 18 cm. Jadi sebenarnya kalau mau sehat itu nggak susah sebenarnya. Asal kita cuma disiplin diri aja, nggak makan sembarangan. Dan satu, kalau pas lagi makan juga jangan kebanyakan karbo. Itu yang paling bagus itu adalah perbandingan. Banyak makan sayur, daging-dagingan, protein, karbohidratnya dikurangin. Berbeda dengan kebiasaan orang. Kebiasaan orang biasanya kalau misalnya orang-orang yang pekerja itu ya itu nasinya setumpuk satu gunung, sayurnya dikit. Kalau saya bilang itu cara yang paling gampang adalah mesti dikat, nasinya separoh, sayurnya lebih banyak. Kalau mau nonton yang gitu dok, nanti dokter Jaya ikut saya ke Kupang. Anak-anak saya di Kupang itu dok, dia pindahin dari bakul nasi ke piringnya dia. Saya sampai bingung tuh makannya begitu. Enggak, tapi itu kebiasaan mereka, budayanya seperti itu. Karena dia bilang beras itu nasi itu enak. Nasi itu enak. Nasi itu nggak boleh dok ya? Enggak. Mendingan kalau nasi itu enggak gitu. Jadi kurangin nasinya separuh aja, lauknya lebih banyak. Jadi olahraga beban yang bagus untuk istilahnya ngurangin gula, gitu dok. Nah, kalau olahraga beban itu biasanya kerusakan sel ototnya banyak, Frankie. Makanya itu merangsang autofagi. Nah, satu hal yang saya kemarin ingat nggak waktu saya bilang saya sakit nih. Sakit kayak putus otot-otot ini dok. Sekarang sih udah enggak. Itu yang terjadi, apakah benar putus otot atau putus otot? Ada serat-serat yang putus. Tapi itu dia sakit. bisa balik ya? Ya ini bisa. Ini sekarang udah nggak sakit lagi nih. Setiap kali ada begitu. Jadi makanya orang bilang olahraga beban tuh harus sampai capek, harus sampai sakit. Kalau sakit, ototnya bertumbuh. Otot bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Langsung yang ancur-ancurannya itu dikerjain malisosom, dibalikin jadi otot baru. Oke. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kalau dokter Jaya tadi ngomong kayak gitu, orang makin lama kalau olahraga beban makin badannya makin gede. Ya mungkin jadi. Karena kan gini dok, pada saat olahraga beban pertama dia sakit, diganti jadi baru. Kalau dengan dosis yang sama tuh dok, nggak sakit lagi dia. Makanya tambah powernya lagi, tambah bebannya lagi. Makanya terus seperti itu bikin dia badannya tambah gede. Ya. Dan perlahan tuh gula darah turun. Karena dia otot yang besar itu mengkonsumsi gula. Gula itu disimpan di otot sama di liver. Yang di otot itu dia konsumsi gula, sehingga gulanya nggak beredar di pembuluh darah. Makanya kalau kadar gula darah turun. Nah, cuman dok, kan sekarang gini,
Oke lah, orang-orang muda ototnya pada gede-gede. Begitu udah usianya menjadi lebih lanjut, Mengecil. mengecil. Namanya sarkopeni. Ada resiko nggak tuh Iya, kemudian? orang yang sarkopeni itu resikonya resiko jatuh. Hmm. Orang tua, makanya kalau kamu lihat ya orang tua, salah satu tanda orang tua apa, lihatnya dia jalannya gimana. Kalau jalannya udah mulai pelan-pelan begitu, itu berarti artinya dia udah sarkopeni. Dilihat ototnya tuh udah mengecil semua, dan itu resiko jatuh. Dan kalau jatuh ditambah dia ada tulangnya keropos, patah. Mata. Jadi that's why orang tua justru itu perlu sekali tuh olahraga supaya nguatin otot kaki. Jadi artinya kita juga jangan terlalu over nih dok. Bikin badan otot ya. Otot kita jadi gede-gede banget. Nanti resikonya begitu udah tua terlalu drastis turunnya. Enggak. Dia masih punya banyak cadangan walaupun dia berkurang. Semua orang ototnya akan berkurang sesuai dengan umur, Frankie. Udah pasti itu ya. Udah pasti. Jadi kalau dia ototnya tadinya besar, dia berkurangnya pun masih cukup kuat untuk menopang badan. Oke. Jadi tidak beresiko rugi apa-apa juga ya. Dan satu, kalau olahraga beban, itu yang harus diingat. Dia tidak terbentuk otot kalau dia nggak makan protein, Frankie. Protein itu kan pembentuk otot kan protein. Jadi harus makan protein yang banyak. Makanya biasanya olahragawan itu yang akan beban harus makan telur banyak. Ada makan telur 4, telur 6, telur 8. Nggak apa-apa saya bilang. Bagus itu, telur itu adalah protein paling murah. Kalau nggak apa, daging ayam. Daging ayam itu daging ayam, daging ikan itu proteinnya bagus sekali. Nah, terus apa yang terjadi dok kalau misalnya dia angkat beban tapi kurang proteinnya? Ya nggak berkembang ototnya. Kemakan juga nggak dia punya gulanya? Enggak dong. Kalau ototnya nggak berkembang, gula nggak kemakan. Nggak kemakan. Jadi artinya dia olahraga tuh nggak ada efeknya kan. Ada orang kalau udah olahraga udah bertahun-tahun tapi badannya tetap aja nggak gede-gede badannya. Itu berarti olahraganya jadi salah. kan kayak tadi kan Manfaatnya kurang. ya, manfaatnya. Tujuan kita kan tadi kan ngebahas masalah orang itu kan otofagi. Otofagi salah satunya caranya dengan angkat beban itu supaya dimakanin semua yang rusaknya tadi. Dan kemudian hasil pemecahannya itu dibikin barang baru. Jadi artinya kalau kita konsumsi makannya juga salah, nggak maksimal tuh ya. Iya. Makanya kalau orang bilang itu makan telur. Ada bilang, kemarin saya baru ngomong sama salah satu keluarga saya yang kakinya udah pada kecil-kecil, jalannya jadi susah. Saya bilang makan protein. Olahragain kaki, makan protein, makan telur. 4 saya bilang. 4 banyak amat. Bukan sekali makan 4. Pagi 2, malam 2 saya bilang. Kalau kuat sih 6 biji. Enggak bisulan katanya. Nah, itu pertanyaan awam pagi. Bisulan. Saya bilang, mana ada sih orang makan telur bisulan? Bintitan katanya dok. Enggak lah. Kalau bintitan karena kamu ngintip lagi. Nah, jadi sebenarnya makan telur pun bukan artinya sekaligus makan sekian. Boleh kita pecah-pecah. Iya. Ya tuh udah gitu, telurnya telur apa? Apakah mesti telur ayam? Gak usah telur ayam negeri, nggak usah, ayam biasa juga nggak apa-apa. Cuman dalam satu hal nih, kalau orang kolesterolnya tinggi, jangan makan telur bebek. Telur bebek itu kolesterolnya tinggi sekali. Telur burung puyuh juga ya katanya ya. Iya, daging ayam, bebek dagingnya juga lebih tinggi kolesterolnya daripada itu. Jadi jangan terlalu banyak lah yang begituan. Ya walaupun enak ya. Ya karena ada B-nya dok. Hah? Serius? Bebek itu enak karena ada B-nya. Ya kan? Enggak, tapi kalau istri saya nggak doyan loh. Karena dia bilang banyak minyaknya, itu kan apa maksudnya yang dimakan justru kulitnya kan, itu minyaknya banyak sekali. Dan dagingnya itu. Bener dok, istri nggak suka? Nggak. Ntar kita ajak makan bebek packing. Nggak, dia nggak mau. Nggak disentuh? Nggak. Dia nggak mau. Kalau anak saya suka. Kalau saya bisa makan, bukan itu. Kalau saya sebenarnya nggak suka. Tapi nanti kalau diajak saya bilang, ini buat di rumah ya. Nanti di rumah saya makan. Oke, jadi si otofagi, balik ke otofagi nih dok. Otofagi itu kan kita dengan puasa yang intermittent. Cara kita ininya dok ya. Cara yang paling gampangnya ya. Ya. Paling gampang, paling murah. Dan olahraga teratur. Kalau ditambah sama intermittent, nah itu lebih bagus lagi. Tapi maksudnya saya gini, kesempatan di bulan puasa, bulan Ramadan itu kan adalah
itu puasa wajib. Ya lakukanlah dengan benar supaya proses otofagi terjadi dan kita jadi makin sehat setelah sebulan gitu loh. Gitu. Dan jangan orang berpikir bahwa harus 16 jam karena kalau tadi sebenarnya kalau puasa itu 14 jam enggak, kira-kira. Saya coba mau tanpa yang dikaitkan dengan puasanya nih, Dok. Saya sempat berpikir begini, Dok. Kalau kita otofaginya 14 jam aja nih, Dok ya. Kan kali 2 kan 28. Artinya kan nggak ketemu 24. Jadi otofaginya sehari sekali aja cukup. Iya. Nggak perlu 14. Ya, tadi saya berpikir ini, jam 8 makan lagi tambah 14 jam 10 pagi. Tambah 14 lagi jam 24, jam 12 malam. Hitungannya hari-harian lah. Jangan dibikin susah. Jadi tidak berlaku siklus ya, Dok ya. Cukup istilahnya 1 kali kegiatan otofagi sekali itu udah cukup. Yang paling gampang jendela makannya berapa jam. Itu aja lebih gampang, Franky. Terdapat jendela makan yang lebih daripada 12 jam gitu ya. Jangan cukup terdapat, Dok. Bukan, itu jendela makan itu nggak boleh jangan banyak-banyak. Justru jendela makannya masih lebih sempit, Franky. Otofagi terjadi maksimal tuh kalau jendela makannya 8 jam. Kamu makan 8 jam, selebihnya nggak makan. Iya, artinya lebih panjang jam istirahatnya kan? Ya. Iya, jam istirahatnya lebih banyak. Jadi kalau dibilang jendela makan 8 jam kamu boleh makan. Setelah gitu nggak makan, minum boleh. Dan satu lagi sebenarnya ada lagi satu yang juga efeknya juga bagus untuk ya otofagi itu adalah orang yang memang betul melakukan diet keto lagi. Apa? Diet keto, tapi itu diet keto itu nggak dianjurkan pada beberapa penyakit. Diet keto itu dia banyak makan daging, no karbo atau karbonya rendah sekali. Ada teman saya yang seperti itu, dia begitu ada PSA gitu dia nggak ada makan sama sekali karena dia nggak boleh makan karbo. Atau karbo ya seminim mungkin. Makan kue, ada kuenya yang no karbo. Pengertian daging tuh otot daging itu, Dok ya? Iya. Nah, kalau dia lakukan itu, yang terjadi adalah dia sama seperti puasa hari keempat dan selanjutnya. Betul-betul terjadi ketosis. Fastoketosis namanya. Dia puasa yang makan ketos doang, yang dia makan cuma daging doang. Jadi di badannya tuh tidak ada glukosa. Glukosanya itu diambil dari dia punya lemak. Saya mau... Itu buat beberapa orang itu juga sama bisa nurunin gula dan segala macam. Tapi itu dia berbahaya untuk orang-orang tertentu. Makanya harus dengan inian maksudnya ya pengawasan yang benar lah, belajar yang benar. Saya mau tanya ini, Dok, jeroan itu termasuk daging nggak sih? Jeroan termasuk daging karena kan berarti ada protein juga. Ya protein, tapi proteinnya asam uratnya tinggi sekali, Pergi. Dia tidak baik untuk asam urat. Kan sebenarnya kalau yang namanya jeroan itu nggak pernah dimakan, Pergi. Dan gitu, Dok. Lo enggak. Kamu pernah tahu cerita Gus Dur? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu yang mana. Banyak. Gus Dur lagi sekolah kan, kalau nggak salah di Irak. Di sana dia di bagian dapur masak. Ya yang masak. Oh di sana biasanya kan di sana orang nggak ada yang makan babat segala macam. Dia masak babat, apa jeroan gitu. Oh orang-orang senang makan gitu. Sampai sekali waktu Gus Durnya udah pulang. Udah pulang. Ya mereka kan urusan duit kan buat belanja. Ini yang cerita Gus Dur sendiri loh, bukan kita ngarang-ngarang. Ntar konfirmasi sama itu, sama anak yang paling kecil yang suka cerita. Udah selesai dia dikit dia pulang. Akhirnya kan dia teman tanya, lu dapet jeroan tuh dari mana? Di sebelah situ katanya, tukang potong kan, tukang daging. Dia pergi ke situ. Dia bilang, loh kok kamu, teman kamu tuh yang itu nggak datang nggak yang gemuk-gemuk tuh? Ya, enggak katanya, gini. Saya mau beli ini. Gitu nih nggak usah beli ini, katanya bawa pulang aja, di sini nggak pernah dimakan katanya. Katanya di situ barang yang dibuang sama dia sama Gus Dur tuh dimasak jadi makanan jeroan. Yang makan jeroan tuh orang Indonesia doang kan. Asia lah, Dok. Iya. Asia. Ya pemakan segala lah. Even yang namanya di Jepang itu yang namanya ampla aja nggak dimakan, Franky. Apalagi jeroan-jeroan dalam gitu. Kalau kita jeroan dalam ayam, usus ayam apa semua aja dimakan. Kita babat macam-macam. Kita ini, Dok, dengan Cina itu makannya mirip-mirip. Jeroan itu di Cina punya makanan banyak banget macamnya. Sampai jeroan ikan aja. Iya. Itu jadi makanan mahal.
ya kan? Nah, jadi jeroan itu termasuk daging. Sekarang kalau kikil, Nah, kikil itu urat. Urat itu daging juga bukan? bukan. Tapi Itu protein kolagen. kan, Dok? Bukan. Protein. Tapi proteinnya protein kolagen. Itu bagus, Pengki. Untuk mencegah untuk ini di bawah kulit, sendi dan segala macam. Itu bagus. Kalau Salah satu protein. kikil ya, kolagen, kikil ya, nggak asam uratnya nggak tinggi. Iya, semua yang namanya daging-dagingan asam uratnya tinggi, Pengki. Tapi lebih tinggi daripada daging biasa. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Tapi dia kolagen yang paling banyak. Tapi kan Dokter Jaya kan pernah sebutin daging warna merah sama daging yang warna putih lebih bagus daging warna putih ya. Tapi Kalau yang putih bisa dibikin merah, Frankie, jangan salah loh. Ada beberapa tuh mereka lakukan pakai apa tuh? pakai angkak, Nitrit, dikasih nitrit. Daging putih jadi daging merah. Itu termasuk penipuan, Frankie. enggak, kalau saya sih Karena harganya lebih mahal. bukan, yang Dokter merah. Jaya kan tahu ya saya suka daging merah yang mana, Dok? Yang digantung tuh, Dok. Enggak, saya mau nanya sama Dokter Jaya gini. Itu agak lenceng nih, Dok, daripada kita ngobrolin puasanya. Daging makin putih makin kurang dia punya asam urat, resiko asam urat. Betul atau salah? Enggak. Bukan dari situ, tapi dari jumlah dari jenis makhluknya. Iya. Kaki 4 sama kaki 2 Ya, lebih, bagus yang kaki dua dong. berarti makin sedikit kakinya makin bagus. Kalau ayam bincang nggak bagus lah. Bukan, maksud saya ikan kan nggak punya kaki, kakinya Oh, iya. nol, kakinya nol, jadi dia lebih bagus gitu ya. Oh, oke, jadi patokan saya gitu. Enggak, tadinya saya berpikir gini, kan ada daging kaki 4 yang rada pucat. Saya pikir itu kolesterolnya atau asam uratnya lebih sedikit, enggak ya? Enggak. Sama ya. Oke, jadi tadi Dokter Jaya sebutin, balik lagi ke puasa keto itu bagus, tapi tidak umum, tidak boleh buat umum. Ya, karena itu ada resikonya lah. Dia mesti kok kayak nasihat dokter lah. Karena kalau dokter selalu nganjurinnya yang namanya diet tuh diet seimbang. Proteinnya ada, karbonnya ada, lemaknya ada. Gitu loh, semuanya harus ada. Dan kalau yang keto itu karbonnya dihilangin sama sekali. Sama sekali. Low atau habis sama sekali. Akibatnya apa, Dok, kalau kayak gitu? Hah? Akibat terjeleknya? Enggak, ada resiko dia membebani ginjal, Frankie. Oh, bebani ginjal. Ada orang yang kalau sakit ginjal ya nggak boleh lah itu. Orang ginjal sama sekali nggak boleh makan daging kok. Kalau dia ginjalnya parah. Ginjal musuhan sama daging lah ya. Ini kalau orang udah cuci darah, itu makannya udah rebusan doang, Frankie. Sayur-sayuran doang kamu makan. Yang ekstrim ya. Soalnya saya lihat kakak saya. Waduh. Amit-amit dah. Iya. Oke, Dok. Jadi otofagi itu penting. Bukan penting, bagus ya, Dok ya. Iya. Nah, cukup kita laksanakan sehari sekali gitu. Oke. Nah, sekarang otot nih, Dok. Otot tadi dokter bilang kan makanin gula. Tempat penyimpanan gula. Oh, tempat penyimpanan, bukan dimakan. Bukan. Jadi kalau kita nanti kita puasa, itu gula yang glikogennya itu bisa dirubah jadi gula. Ada cadangannya banyak gitu loh. Itu gudang. Nah, Gudang gula itu ada di liver dan ada di otot. berarti kalau kita nanti cek kita punya kadar gula darah, bahaya nggak tuh kalau dia banyak ditempelin di otot-otot? Enggak, dia itu tempat cadangan. Jadi in case kita nggak makan, nggak ada gula dari sini dikeluarin. Kalau kadar gula darah, gula yang ada di darah berarti Iya. ya, bukan yang ada di otot, Bukan. di utungnya. Gula yang ada di darah itulah yang bahaya. Yang bahaya. Jadi kalau dia lagi jalan-jalan itu yang bahaya ya. Makanya kalau orang yang berotot besar itu puasa lebih tahan mestinya. Karena cadangan gulanya banyak lagi. Cadangan gula banyak. Orang yang punya lemak banyak juga lebih tahan ya. Iya. Lemak jadi gula. Tapi kan? itu makan waktu. Makanya yang namanya puasa itu nggak 1 hari 2 hari, 3 hari itu baru dia berubah, mulai membakar yang lain. Kalau nggak ada gula, dibakar lemak. Kalau lemaknya udah kagak ada juga, yang dibakar otot, protein yang dibakar lagi, rusak kayak gitu. Jadi orang makin kecil. Ya sarkopeni lah kamu. Dia makin kecil. Makanya
Lihat aja, pernah lihat kan si itu Mahatma Gandhi, orang kurus kering begitu. Iya, dia kan Ya kan kurus lawyer tadinya banget nih. gitu kan. Iya, iya makin kurus lah yang begitu, nggak tahan lama, nggak punya cadangan dia. Makanya sampai hampir nyaris meninggal katanya pada waktu itu. Udah berapa kali kan dia melakukan begitu puasa. Ahimsa kan. Ahimsa. Nah dia pokoknya tidak perlawanan, tetapi dengan cara ya dia begitu. Hmm. Orang merasa dia berharga, makanya kemudian orang menyetop segala macam pertikaian demi dia. Hmm. Oke. Jadi larinya ke sana, Dok ya, untuk itu. Dokter mau nggak otofagi? Atau sudah melaksanakan otofagi? Baru sepotong. Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya yang jelas yang paling gampang nggak makan pagi. Mulai makan jam 10, jam 11. Tambah 8 aja. Wah, nggak kuat, Dok. Kalau saya mendingan kayak tadi, Dok. Tidurnya dicepetin jam 8. Biasa jam 9, cepetin jam 8. Bangun jam 10 deh. Kapan nonton Netflix? Namanya juga pengangguran kayak saya, Dok. Kalau lagi nggak ada jadwal trayek kan kapan aja siang juga boleh. Gitu. Makanya kalau orang bulan puasa, supaya laparnya nggak berasa daripada tidur lagi. Tidurnya dibanyakin. Ya, makanya ide saya tadi kan bagus, Dok. Jam kerjanya diganti. Tapi sebenarnya orang mestinya sih puasa atau nggak puasa tuh mestinya stamina tetap. Kerjanya jangan dikurangin terlalu banyak. Kalau tidak terlalu banyak kan di awal puasa libur. Pas lebaran liburnya 2 minggu tuh. Nggak bisa balik mudik. Tapi aneh ya. Paling sedikit seminggu kan. Cuman saya heran di Indonesia, kenapa sih masih sampai ada sidak-sidak itu orang setelah tuh. Yang mana? Setelah lebaran. Setelah lebaran sidak kapan? Atasan sidak nih udah pada balik belum dari mudik. Ya itu masalah disiplin. Dihukum Franky. Itu masalah disiplin aja, kita lama-lama juga akan. Enggak, tapi itu kan force major. Dia mau balik kagak ada pesawat. Itu nggak ada kereta, nggak punya rencana dengan baik lah, Dok. Nggak ada itu. Yang kedua, pada saat dia mudik begitu tiket lebih mahal lagi. Ya enggak? Ya itu masalahnya. Kemarin aja ke Pekanbaru aja udah mulai mahal, Dok. Kemarin hari Rebo kemarin saya berangkat tuh, pulang kemarin lusa berangkat Rebo, pulang Kamis. Ya iya, itu kan justru kalau di Indonesia itu aneh. Pada saat sehari-hari sibuk begitu mahalnya setengah mati. Imlek kemarin kalau kamu mau pergi ke Kalimantan, ke Pontianak, Ya, berapa duit? Mungkin tujuannya supaya orang, ya ada dua kemungkinan sih ya. Pertama, pengusaha cari untung. Pasti laku tuh, mau dihajar berapapun harga naik. Beli pasti. Nah, yang kedua ada kemungkinan supaya orang-orang juga jangan terlalu banyak yang keluar kota. Nggak bisa. Itu namanya budaya, Franky. Karena saya bilang kalau namanya Lebaran sama Imlek itu nggak bisa, itu ada Karena budaya. Kan ada Dokter Jaya, ada saya lupa ya, di freeway mana yang berbayar di Amerika tuh ada berbayar, Dok. Tapi tergantung jam bayarnya tuh, Dok. Jam sibuk harga bayar tolnya itu jauh lebih mahal daripada jam kosong. Gitu. Ya, tujuannya supaya orang nggak menggunakan. Iya kalau itu bahwa sesuatu yang memang bisa dihindari. Tapi kalau namanya Imlek sama Lebaran nggak bisa, Frank. Kamu mencegah gitu, makanya pemerintah lakukan apa? Tarif nggak boleh naik. Ya. Dipaksa sama pemerintah, tarif nggak boleh naik, armada ditambah. Kan begitu. Jadi itu yang benar. Jadi bukan dengan cara dinaikin tiketnya supaya orang nggak pulang, salah itu. Ya itu kalau artinya yang pertama kodrat. Yang pertama dia berarti mencari untung sebanyak-banyaknya pada saat peak. Iya. Ya tapi masa sampai urusan gitu pemerintah harus ikut campur sih? Kalau nggak dicampurin sama pemerintah justru lebih bahaya kalau menurut saya. Oh enggak, di China ya itu mereka mengatur sedemikian rupa, itu malah mereka dapat kemudahan pada waktu mau pada mudik, Franky. Transportasi dimudahkan, apa segala macam dimudahkan, makan tarif harus turun malahan, bukan nggak boleh dinaikin. Ya kan sama pemerintah juga yang ngatur. Ya bukan, tapi masalahnya mereka kan itu milik perusahaan pemerintah.
Dia kan punya power untuk masak. Ya di sana ada bagusnya juga, pemerintah banyak megang yang hajat hidup orang banyak ya. Oke dok, jadi saya mau ngikutin Dokter Jaya supaya lebih sering intermittent fastingnya ditambah jamnya. Kalau selama ini paling saya 12 jam. 12 jam efeknya kurang lagi. Otofaginya kurang. Otofagi baru berjalan 14 jam itu baru mulai. Karena kan tidur biasa jam 9 jam 10 ya. Bangun jam 9 jam 10 lagi. 12 jam. Ya kan jam 9 jam 10 kalau Ya otomatis kalau tidur lebih awal ya makannya lebih awal lagi kan 2 jam. Nggak, sebenarnya sih pagi udah bangun, cuman hukum fisika nggak berlaku dok. Itu kelembaman. Bukan. Dokter Jaya tahu kan gaya tarik bumi adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Ada satu gaya tarik lagi sampai 30 meter per detik kuadrat. Gaya tarik bantal. Selimut. Lebih gede daripada gaya tarik bumi. Jadi kaki mau turun ke bawah tuh males banget. Tarik selimut lagi, gaya tarik selimut lagi gitu. Oke dok, jadi ini orang-orang yang puasa, lanjutin aja puasanya dan kalau perlu ditambah dengan cara yang lebih benar supaya manfaatnya lebih maksimal gitu dok ya. Dan jangan malas gerak. Jadi habis buka puasa jalan-jalan lah itu. Ya kan? Keliling-keliling. Takbiran. Nah, Belum takbiran. Itu sahuran. Oke dok, kalau gitu kita buka puasa dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!